Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismati Appa, NIM D314010006 dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai manajemen firewall dengan grup palsi. Oke, firewall apa itu? Firewall pasti sudah pada tahu ya, dan sebagai besar pasti sudah pernah dengar apa itu firewall. Tapi kalau ada yang belum tahu, jadi yang namanya firewall itu adalah sebuah program yang menjadi terdepan dalam pertahanan keamanan jaringan, dan itu berada di sistem operasi Windows. Dan sistem operasi lain punya firewall sendiri seperti Linux atau mouse juga punya. Nah, firewall ini bentuknya sebuah software, jadi software yang tugasnya memfilter transmit atau lalu lintas paket data di jaringan komputer apabila paket data itu hendak mengakses sistem operasi. Jadi di server, contohnya server Windows 2019 yang kita gunakan untuk praktek, dia punya firewall. Begitu juga komputer Anda sendiri itu punya firewall, dan firewall itu gak Anda terdepannya untuk memfilter program-program apa saja yang belum mengakses ke jaringan komputer. Contohnya ini ya, misalnya di sebuah infrastruktur kantor ya, sebuah infrastruktur perusahaan dan dilindungi oleh firewall. Dia memfilter paket-paket data dari jaringan publik dari internet. Apakah jaringannya itu inbound atau outbound? Inbound artinya trafis ya hendak menuju ke dalam infrastruktur. Outbound ya dari infrastruktur keluar, artinya ke publik internet. Jadi ada dua lalu lintas utama yang didatangi oleh firewall ini, yakni inbound dan outbound. Oke. Nah, pada dasarnya yang namanya firewall itu konsepnya sederhana sih. Pada dasarnya firewall itu cuma membuka dan menutup port. Itu ibaratnya sebuah pintu PO dua komputer yang bisa dilewati oleh transmit yang keluar masuk, ibaratnya ya kayak pintu sebuah gedung ya. Jumlah portnya itu ada 5 port, banyak banget ya. Pasti pernah dengar ya beberapa protokol seperti FTP, dan FTP itu portnya nomor 21. Lalu ada DNS ya, DNS itu portnya 53. Jadi yang namanya berkomunikasi di jaringan itu lewat port nomor 53. Kemudian port 80 ini yang paling umum di HTTP. Kalau kita mengakses internet pasti lewat port 80. Kemudian port 443 ya. 443 itu HTTPS buat internet juga dan sebagainya. Bahkan ada beberapa aplikasi tertentu yang menggunakan sudah ngetek lah istilahnya ya, sudah pasti pakai nomor port tertentu. Contohnya MySQL database. MySQL dia portnya 3303 kalau nggak salah, dia udah ngetek itu udah di default portnya dia. Oke, kemudian ya sebenarnya ya pada dasarnya seperti itulah, cuma buka tutup port doang. Namun seiring berkembangnya teknologi, firewall juga berfungsi untuk melakukan filtering terhadap program IP address tertentu. Ini port juga ya, kemudian protokol dan service. Jadi nggak cuma port aja yang dibuka tutup, tapi dia juga memfilter ini program ini boleh nggak mengakses ke jaringan, tapi IP address ini boleh nggak mengakses ke jaringan atau menerima traffic dari luar ya, IP addressnya sekian. Oh, ini boleh apa enggak, itu bisa diblok oleh firewall atau enggak diperbolehkan masuk oleh firewall. Profil firewall di Windows itu ada 3 yang dikenal, ada domain, privat, dan publik. Nah, ini sesuai dengan profil jaringannya yang biasa dideteksi di Windows ya. Sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau domain ya kita buat ini, saya domain, kemudian privat itu
ya jaringan rumahan lah, yang network rumahan. Kemudian ada publik. Publik ini sebuah jaringan yang bebas, biasanya di wifi gratisan. Kalau kita ke Starbucks atau ke MSD atau ke Pizza Hut, yaitu itu profilnya di profil jaringannya. Jadi profil wifi ini menyesuaikan dengan profil network yang ada. Oke, itu penjelasan singkat mengenai firewall. Sekarang praktiknya bagaimana? Kalau di Windows Server sekarang kita login dulu ke domain controller. Oke, di praktikal ini jadi kita menggunakan memanage firewall lewat grup policy. Jadi kita akan mengatur semua klien-klien yang terhubung ke domain controller ini. Apakah kita bisa mendisable firewall, kita bisa mengaktifkan firewall, kita bisa memblok program tertentu, membuka port tertentu dan sebagainya. Oke, caranya kita masuk ke menu tools, kemudian ke grup policy management. Oke, seperti biasa kita punya domain di sini suska.com. Oke, kita mau terapkan firewallnya itu untuk semua klien ya. Kita buat dulu di sini sebuah grup policy untuk memanage firewall. Contohnya disable firewall. Oke, sesuai namanya saya disable firewall ini semua. Klik OK, ini sudah dibikin. Sekarang kita klik kanan, kemudian edit group policy-nya ini dimaximize dulu. Oke, untuk meng-disable firewall kita masuk ke menunya di bagian komputer, configuration, policy, kemudian Windows, setting, security, setting ini saya panjangin dulu biar enak ngelihatnya. Oke. Nah, kemudian di sini ada Windows Defender Firewall with Advanced Security. Kita expand lagi yang Windows Defender Firewall, di dalamnya ada inbound air security role. Nah, ini kita bisa konfigurasi inbound rules-nya bagaimana, outbound rule-nya bagaimana, security range-nya bagaimana. Karena kita mau disable firewall, kita klik kanan ya di bagian ini, Windows Defender Add Security, klik kanan, kemudian properties, atau sebelumnya kita bisa baca dulu dia over 5, kemudian singkatannya domain profil dengan profilnya dikonfigur enggak. Oke, enggak dikonfigurasi, jadi settingannya masih default privat, profilnya juga masih default, belum dikonfigurasi, belum juga public profilnya. Nah, kita bisa masuk ke Windows Defender Firewall Properties. Nah, seperti ini. Atau sebelumnya kita bisa lihat connection security rules-nya bagaimana, terus inbound rules-nya, out rule kita bisa konfigur semua di sini. Oke, contohnya kita mau disable firewall, kita klik di sini Windows Defender Firewall Properties, kemudian kita bisa lihat ada menunya di sini. Profilnya mana yang mau kita disable? Ya, profile domain, profile private atau public. Ini ada IPsE ya, akan saya bahas dulu. Kita misalnya mau mendisable domain profilnya, jadi firewall untuk di lingkungan domain akan saya disable. Di enter enggak aman dong. Jadi gini, kalau kita berada di sebuah perusahaan yang sangat besar, umumnya perusahaan tidak akan menggunakan firewall, dan perusahaan itu pasti tipe networknya domain ya, dan di lingkungan domain biasanya itu security-nya itu enggak mau menggunakan firewall bawaan dari Windows Server. Kenapa? Terlalu standar, enggak rumit konfigurasinya. Ini biasanya perusahaan besar membeli produk antivirus atau produk security system yang fiturnya lebih handal dan lebih lengkap daripada firewall bawaan Windows. Contohnya Symantec, Info. Nah, salah satu antivirus terkenal untuk di lingkungan corporate. Lalu ada Kaspersky, ini internet security yang bisa
ya kalau perusahaan beli itu bisa dapat edisi yang corporate license lah. Corporate edition yang security-nya lebih bagus dari customized security-nya tuh lebih lengkap lagi. Nah oke, sekarang kita coba disable ya domainnya di firewall state. Kita klik aja off sini, kemudian inbound connection kita net configure saja dua-duanya. Inbound-nya juga net configure karena sudah di off ya. Oke, kemudian kita klik oke. Nah oke sudah. Nah sekarang disable firewall ini tinggal kita terapkan, mau terapkan di mana, mau di semua boleh atau out tertentu bisa. Kalau semua seperti biasa taruh aja di sukasuka.com ini. Udah, nanti semua akan berlaku termasuk servernya juga akan kena aturan firewall. Oke, kita klik kanan di sukasuka.com, klik next setting GPO, kemudian pilih disable firewall, klik oke ya. Sekarang kita coba jalankan salah satu klien apakah terdisable firewallnya. Kita cek ya, kita login dulu. Oke, sudah login. Sekarang kita ke control panel, kita ke Windows Defender firewall. Nah ini oke, sekarang perhatikan di sini ada peringatan for you security some settings are managed by your system administrator. Berarti ya ada beberapa setting security di firewall ini di manage oleh administrator Windows. Servernya contohnya domain network ini connect tapi off warnanya merah. Kenapa ya? Karena dari server disable firewallnya tinggal bagian supportnya atau admin servernya tinggal push install aja antivirusnya diperlukan. Oke, masing-masing klien. Lalu tim IT security-nya tinggal configure antivirusnya dari servernya. Jadi Constrail namanya antivirus ya, versi corporate itu terrealisasi ada servernya sendiri, bisa membuka atau menutup port tertentu, memperbolehkan program tertentu untuk berjalan dan sebagainya. Semua setting yang berkaitan dengan security bisa disetting di server antivirus. Oke, ini contoh kalau kita mau mendisable firewall, kita bisa juga disable si private network dan guys ini bisa aja, tapi saya nggak akan melakukan sekarang. Jadi silahkan Anda latihan bikin salah satu sebuah grup policy. Baru di sini saya untuk mendisable firewall untuk bagian private network dengan gasnya. Silahkan Anda coba sendiri, pasti Anda bisa dengan memperhatikan cara saya yang tadi. Oke, untuk contoh selanjutnya saya coba contohkan, kita juga bisa memfilter atau membuat sebuah rule di grup policy untuk program tertentu. Apakah program ini diperbolehkan mengakses ke network atau tidak, atau bisa juga IP address tertentu. Kita bisa menentukan boleh mengakses network atau tidak, port protokol dan server tertentu juga bisa. Oke, caranya kita kembali ke server dulu. Oke, di sini kita bisa otak-atik, kita bisa bikin grup policy baru sebenarnya, tapi saya agak malas, jadi kita otak-atik aja si grup policy firewall ini. Misalnya kita mau disable port tertentu atau program, bisa banget kita tentukan dulu di bagian misalnya outbound rules. Kita bisa klik di tempat yang kosong ini, pastikan sudah dipilih outbound rule, klik kanan new rule. Nah kita mau bikin aturan baru untuk transfix. Nah kita bisa pilih kita mau mengatur mana nih, mau mengatur program port predefined ini serve yang ada di Windows, atau custom rule misalnya program, klik next. Nah program apa yang mau kita atur di server ini, terinstall apa ya di sini ya, kebetulan ada Firefox. Oke, kita mau mengatur si Firefox ini browser C program files Mozilla Firefox, kemudian
Firefox Exe, klik open, kemudian klik next. Kita mau allow atau allow the connection of secure atau block connection. Kita mau perbolehkan is Firefox akses internet atau enggak, atau kita perbolehkan kalau koneksinya secure atau kita block koneksinya, misalnya kita block. Next. Oke, sekarang mau di-apply atau diterapkan di mana, di rule yang mana, domain privat atau publik. Karena server di domain ya dibuang aja sama publiknya, atau mau semuanya. Oke, boleh, nggak apa-apa, jadi nggak boleh diakses sama sekali sih Firefox ini ceritanya. Klik next. Oke, kasih nama misalnya disable koneksi. Firefox description semakan nggak apa-apa, klik finish dan selesai, sehingga koneksi Firefox akan terblokir. Kalau seandainya si server ini terhubung ke internet, dia nggak bakal bisa internetan. Cuma karena memang di sini saya terhubung ke internet yang nggak bisa sama sekali. Oke, Google nggak bisa kalau seandainya server ini terhubung ke internet ya, si Firefox ini nggak akan bisa mengakses internet karena diblok oleh grup palsi gitu. Kita bisa lakukan hal lain juga, contohnya kita bikin lagi. Nah, ini kalau disable koneksi Firefox ini tandanya di sini nggak boleh. Kita bisa klik kanan new rule port. Nah, port ini kita akan memblokir sebuah port atau memperbolehkan port tertentu. Klik next atau TPC atau update. Kalau Anda pernah berkecimpung di dunia network pasti tahulah apa itu UDP. Terus kita bisa pilih mau semua port lokal atau port tertentu saja. Misalnya kita memblok port 338 itu port untuk merebut desktop koneksinya ya Windows. Klik next. Nah, kita bisa pilih di allow the connection if is the secure atau block the connection. Misalnya allow the connection if this secure, pilih next ya. Jadi hanya jadi port ini boleh diakses kalau koneksinya secure, kemudian klik next. Nah, di sini kita bisa tentukan semua user yang boleh mengaksesnya atau user tertentu saja. Kita bisa pilih only allow connection from user. Misalnya kita add saja misalnya si Bambang. Nah, si Bambang kalau kita masukin si Bambang berarti only allow koneksinya from Bambang doang. Jadi hanya memperbolehkan koneksinya ke jaringan. Kalau usernya si Bambang yang lain nggak jahat tapi kayak gitu, masa Bambang doang yang lain gimana, karyawan nggak bisa ngakses ya. Udah, kita buang aja kontingnya. Terus kita bisa skip rule or connection from this user. Misalnya semua jadi skenario-nya di sini ya hanya boleh ngakses kalau secure kecuali exception, kecuali untuk user tersebut. Di bawah ini kita bisa tambahin misalnya si Rini ya, Rini. Nah, Rini boleh mengakses meskipun tidak secure, meskipun berada di koneksi yang tidak secure, Rini boleh mengakses. Maksudnya begini, tapi kita nggak akan lakukan itu. Klik aja next. Nah, ini sama tadi user, cuma kalau ini dari komputer. Kalau komputer biasanya komputer name-nya komputer itu misalnya Win berapa ya, Win. Nah, ini Win 10 sampai 10 1 dan Win 10 sampai 2. Nah, ini klien yang sudah pernah terdaftar di DNS. Nah, ini bisa pilih salah satu, sama aja seperti menentukan user, cuma bedanya ini menentukan mesin, menentukan perangkat. Oke, kalau sudah klik next. Oke, mau di-apply di type jaringan apa, domain privat, tiga-tiganya boleh. Next, kasih nama misalnya remote port. Oke, finish, selesai. Jadi oke, mana tadi? Oke, nah ini remote port jadi lambangnya gembok itu ya. Oke, kita contoh lagi, klik kanan
jurul. Nah ini mau apa yang kita blok, kita juga bisa memblok atau mengallow predefined. Ini adalah beberapa service bawaan Windows, contoh Active Domain Service. Terus ada divisi manajemen distribution, transaction coordinator, DNS server. Kita bisa blok DNS server atau allow DNS server aktif. Kemudian SMP trap software load, ya tergantung kebutuhan, tergantung kebijakan dari perusahaan apa yang diblokir, apa yang tidak. Misalnya kita coba mainkan aturan remote shutdown, kita tidak boleh remote shutdown atau mematikan komputer secara remote. Nah di sini outbound rule for remote shutdown, rule-nya exit, rule-nya ada profilnya semua. Kemudian description-nya, nah ini untuk apa, programnya, protokolnya apa gitu, local address-nya gitu. Kemudian INBR remote shutdown, terus di bawahnya inboard RTCP. ini ada RPCP, ini itu remote protocol. Jadi kita bisa men-shutdown itu lewat TCP, metode TCP atau mode prosedur shell. Nah ini salah satu metode shot. Ini dua metode shutdown yang paling sering kita gunakan aja, nggak apa-apa. Oke, sekarang dibolehin apa nggak. Misalnya kita mau blok koneksi remote shutdown, kita bisa remote shutdown perangkat dari manual block deconnection. Dah selesai. Sehingga nah lambangnya no di sini artinya kalau no berarti tidak boleh, kalau gembok artinya boleh, tapi ada syaratnya gitu. Kalau lambangnya hijau artinya diperbolehkan. Contohnya si mana tadi ya, nggak ada ya, contohnya kayak gini. Misalnya kita Defender, nah Windows Defender firewall di advanced setting, kemudian inboard rulers. Nah ini rule-nya firewall lokal untuk si server. Nah kalau no kan tidak tanda-tandanya nih disable. Kalau gembok artinya boleh dengan syarat kalau hijau berarti diperbolehkan ya. Itu caranya gimana, paham ya? Kalau paham silahkan Anda utak-atik sendiri, praktik sendiri tentang Windows firewall ini lewat grup Walis supaya Anda lebih paham dan lebih lancar. Oke, berarti kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai manajemen menggunakan grup Walsi dari Windows Server. Oke, kalau begitu dari saya ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.